Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Rosmini. Saya Ayunisa Lestari. Saya Iren. Saya Filda Ristiana. Saya Dewanti Udarana Maria Putri. Dan saya Muhammad Langsyah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan fluktuasi dolar dan rupiah dari tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebansatralan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Husain Insawan, MAG. Baik, apa sih yang dimaksud dengan fluktuasi dan mengapa mata uang dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia mengalami fluktuasi? Nah, jadi fluktuasi itu adalah pergerakan naik turunnya dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia. Nah, mengapa nilai tukar rupiah dan dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu? Jadi, pada prinsipnya dalam keseharian itu mata uang diperjualbelikan. Misalnya nih, saya mau tukar rupiah ke dolar karena saya mau pergi ke Amerika Serikat. Nah, transaksi yang dilakukan dari berbagai macam pihak inilah yang menyebabkan nilai tukar dolar Amerika Serikat ke rupiah Indonesia itu mengalami fluktuasi. Ketika tukar menukar terus terjadi, maka muncullah konsep supply and demand, yaitu supply terhadap mata uang tertentu dan demand terhadap mata uang tertentu. Sebenarnya simpel saja, ketika permintaan akan suatu mata uang lebih tinggi dibandingkan permintaan mata uang lainnya, maka nilai mata uang tersebut itu tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, per hari ini nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat itu mencapai 16.300 rupiah. Nah, sementara 3 hari yang lalu pada tanggal 16 Juni 2025 itu hanya mencapai 16.265 rupiah. Sebenarnya faktor apa saja sih yang menyebabkan nilai dolar Amerika Serikat dan rupiah Indonesia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu? Berikut penjelasannya. Naik turunnya dolar dan rupiah. Yang pertama yaitu faktor internal. Pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh kekhawatiran pasar dalam kondisi fiskal Indonesia. Laporan APBN pada bulan Februari 2025 menunjukkan indikasi pelemahan fiskal yang perlu segera diantisipasi. Defisit fiskal mencapai 31,2 triliun atau 0,13% dari PDB 2 bulan lalu di tahun ini. Sementara penerimaan pajak turun drastis, yaitu 30,19% year on year. Penurunan penerimaan pajak bukan hanya disebabkan oleh penghambatan ekonomi, tapi juga kegagalan konteks, yaitu dalam mengoptimalkan pemungutan pajak. Selain itu, daya beli masyarakat yang melemah akibat inflasi pangan dan energi di atas 4% turut berkontribusi dalam rupiah. Jika konsumsi rumah tangga dan juga sektor retail, UMKM, hingga manufaktur akan terdampak, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar dalam program utama yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Prabowo Subianto, yakni efisiensi belanja dan pembentukan Binantara. Program-program ini dinilai sebagai resiko baru, terutama penerimaan pajak yang mengingat masyarakat belum pulih sepenuhnya. Baik, selanjutnya faktor eksternal. Dari sisi global, tingginya suku bunga AS dan sikap The Fed yang masih akan memberikan dampak capital output dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Suku bunga The Fed yang berpotensi menyamai suku bunga Indonesia ini akan memicu investor menarik dana dan memindahkannya ke AS. Adanya perang dagang global antara Amerika dan Cina terkait kebijakan pemerintah Donald Trump yang mengadakan tarif umum terhadap seluruh ekspor Cina. Hal ini
berpotensi akan berdampak pada ekonomi global. Rupiah juga terbebani oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Israel melancarkan serangan terhadap Hamas di Gaza setelah pembicaraan gencatan senjata itu gagal, menewaskan lebih dari 200 orang. Situasi ini berpotensi meningkatkan resiko global, mendorong investor untuk mencari aset safe haven seperti dolar AS. Nah, selanjutnya ada upaya stabilitas nilai rupiah, yang dimana itu Bank Indonesia melakukan intervensi aktif pada pasar valuta asing. Nah, langkah ini diharapkan dapat meredakan volatilitas mata uang domestik serta memberikan sinyal positif kepada para pelaku besar mengenai komitmen BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks jangka panjang, pemerintah juga harus terus memperkuat utamanya pada struktur ekonomi domestik melalui reformasi struktural dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal agar lebih siap bersaing di pasar nasional. Baik, adapun tips agar rupiah terus menguat. Yang pertama, membeli produk lokal. Dengan membeli produk lokal, masyarakat membantu mengurangi permintaan terhadap barang impor. Hal ini dapat mengurangi pengeluaran devisa negara untuk impor dan mendukung industri dalam negeri. Dan yang terakhir adalah berinvestasi di dalam negeri, karena investasi di dalam negeri baik melalui pasar modal, deposito, properti atau sektor real lainnya dapat meningkatkan aliran modal dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional.